Di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dari penafsiran Syekh Muhammad bin Ahmad. Beliau menafsirkan tentang surah Ali Imran ayat 29. Allah ayat 39, Allah Ta'ala berfirman, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyam minas salihin. Dan adalah Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam, beliau adalah sayyidan, menjadi ikutan, menjadi pemimpin, wa hasuran, dan juga beliau adalah orang yang bisa menahan diri dari pengaruh hawa nafsu, wa nabiyyan, dan juga Nabi Yahya itu termasuk dari seorang nabi, minas salihin, dari keturunan orang-orang yang saleh. Nah, kenapa Nabi Yahya itu dipuji oleh Allah Ta'ala? Dipuji oleh Allah Ta'ala, kenapa? Nah, beliau seorang pemimpin, beliau seorang yang bisa menahan diri dari pengaruh hawa nafsu. Yang ketiga, beliau adalah seorang nabi. Yang keempat, termasuk golongan orang yang saleh. Nah, kenapa bisa demikian? Karena disebutkan dari pendapatnya Syekh Muhammad bin Ahmad, beliau mengatakan, dzakarallahu Yahya sayyidan wa huwa abduhu li'annahu kana ghaliban ala arba'ati asya'a. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Yahya itu seorang hambanya Allah, dan dia menjadi pengikut, menjadi pemimpin yang diikuti oleh umat yang banyak, karena Nabi Yahya itu bisa memenangkan di dalam 4 hal. Nah, jadi Nabi Yahya itu pangkatnya tinggi di sisi Allah karena Nabi Yahya bisa memenangkan dari 4 hal ini. Yang pertama, alal hawa. Beliau bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengalahkan hawa nafsu. Perlu diketahui para jamaah, hawa itu adalah keinginan diri. Ya, nafsu maksudnya itu keinginan diri. Nafsu, keinginan diri. Tapi kalau digabungkan hawa nafsu, maka keinginan diri yang sudah keluar dari kebiasaan, keluar dari tabiat, keluar dari syariat. Itu yang disebut namanya hawa nafsu. Kita, khususnya manusia, pasti punya nafsu. Punya nafsu, karena kita ini manusia, Masya Allah, makhluk yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ini akal dan juga memberikan nafsu. Allah memberikan kepada kita akal dan juga memberikan kita nafsu. Kalau akal kita lebih menang daripada nafsu kita, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau seandainya nafsu kita yang lebih menang daripada akal kita, maka kita manusia ini lebih jahat daripada binatang. Malaikat tidak pernah salah.
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Apa yang diperintahkan oleh Allah, malaikat selalu mengerjakannya. Kenapa demikian? Karena malaikat ini hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Jadi pekerjaan malaikat itu monoton. Tugasnya itu ya kalau dikatakan Allah satu, tugasnya ya satu aja. Malaikat Israel umpama tugasnya mencabut nyawa, ya tugasnya mencabut nyawa aja, nggak ada yang lain. Dia nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya keluarga, tidak ada kerjaan dia untuk mencari nafkah, tidak ada. Malaikat begitu juga mungkar nangkir umpama, tugasnya hanya menanya pertanyaan kepada orang yang telah masuk ke alam kubur. Itu saja pekerjaannya, yang lain nggak ada. Monoton malaikat itu, tidak pernah salah. Kenapa? Karena malaikat diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Kurang sempurna dia. Wajar kalau dia nggak pernah salah. Nah, lawanan daripada malaikat adalah binatang. Binatang hanya diberikan nafsu, tidak punya akal. Dia punya insting, tapi nggak punya akal. Otak ada, tapi nggak punya akal. Sehingga binatang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak diberikan akal, cuma diberikan insting. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Ada lawan jenisnya, dia bisa mendatangi lawan jenisnya. Kalau rasa capek, istirahat. Itu insting. Seperti halnya seorang bayi baru lahir. Anak bayi nggak punya akal. Kalau dia lapar, nangis. Dia lagi buang air, nangis juga. Dia lagi sakit, semuanya insting saja yang Allah berikan. Nah, binatang begitu tuh. Hanya Allah berikan nafsu, tidak diberikan akal. Insting ada. Sehingga binatang itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita manusia, Masya Allah, adalah di tengah-tengahnya. Maksudnya kita memiliki dua-duanya. Memiliki akal, memiliki nafsu. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia itu adalah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsana taqwim, sebaik-baik kejadian. Karena kita mempunyai akal, juga mempunyai nafsu. Nah, cuman repotnya karena kita punya dua-duanya, kalau akal kita lebih menang daripada nafsu, maka kita lebih hebat daripada malaikat. Tapi kalau nafsu kita mengalahkan akal kita, maka kita lebih hina daripada binatang. Jadi setiap manusia itu punya nafsu. Ada nafsunya. Nah, nafsu itu tidak boleh dibunuh. Kalau ada orang membunuh nafsu, hukumnya haram. Orang nggak mau kawin-kawin, dia benci dengan perempuan, lalu dia mengebiri, maka hukumnya haram. Tidak boleh. Ada orang nggak mau makan, mogok makan berhari-hari, haram hukumnya. Itu namanya membunuh nafsu.
haram. Mengumbar nafsu juga haram. Gak mau kawin, gak mau nikah, tapi zina iya. Makan sembarangan, yang halal, yang syubhat, yang haram, biar orang Banjar dibantas berataan. Haram hukumnya, itu namanya mengumbar nafsu. Dalam agama kita tidak boleh membunuh nafsu, tidak boleh mengumbar nafsu. Yang dianjurkan dalam agama kita adalah mengendalikan nafsu.